Baik, Bapak Ibu, acara kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbud. Yang terhormat Subkoordinator Kelompok Kerja Program Indonesia Pintar, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang terhormat Subkoordinator Kelompok Kerja PIP Jenjang Pendidikan Dasar, serta Bapak Ibu peserta undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas ridho dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini melalui video conference dalam rangkaian kegiatan koordinasi teknis pelaksanaan PIP Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2020. Sebelumnya mungkin sudah kenal dengan saya karena sebelumnya di hari pertama saya juga memoderatorin. Dalam hari ini saya mewakili Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan akan memandu Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir yang sudah bergabung untuk mengikuti kegiatan video conference kali ini. Sekaligus diharapkan peserta dapat berpartisipasi secara aktif. Sebelumnya mohon izinkan saya sampaikan bahwa pada VidCon ini diikuti oleh operator PIP jenjang SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan yang berasal dari 4 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Untuk itu mungkin mempersingkat waktu kita akan langsung saja memasuki agenda acara yang pertama, yaitu paparan terkait updating sinkronisasi dan variabel data pokok pendidikan atau Dapodik sebagai data penunjang penyaluran program Indonesia Pintar dengan narasumber Bapak Ciptian selaku perwakilan dari tim Dapodik. Mohon izin Pak Ciptian, apakah sudah tersambung? Pak Ciptian? Oke, siap Mas. Oke, boleh di-share screen-nya sekarang boleh. Silakan dimulai Pak. Oke, mohon izin share screen ya. Ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke, siap. Mohon izin Mas tadi untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Semoga dalam siang ini semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Walaupun kita dalam masa pandemi COVID seperti ini, semoga semuanya tetap menjaga 3M ya, protokol kesehatan, memakai masker kalau di tempat umum ya, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian yang terakhir adalah menjaga jarak. Oke. Nanti mungkin penyampaian materinya kita nggak usah terlalu lama ya, jadi nanti bisa sesi tanya jawabnya bisa lumayan lama, jadi misalkan nanti ada pertanyaan dari teman-teman nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah nanti untuk isi paparannya ya, untuk isi paparannya nanti ada 3. Yang pertama adalah pengumpulan data pokok pendidikan tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah dukungan Dapodik untuk PIP. Yang ketiga adalah teknis pengisian data PIP pada aplikasi Dapodik. Oke, yang pertama pengumpulan data pokok pendidikan tahun 2020. Nah, di sini ya, di sini semangat data pendidikan Indonesia. Oke, bisa lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, dasarnya adalah Perpres tahun nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tentang Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Ini sebagai dasarnya. Selanjutnya, nah di sini ya. Di sini kalau kita lihat memang di tahun periode sebelumnya untuk pengumpulan data kita masih terpecah menjadi 2.
Itu ada di bagian Dasmen, Dikdas dan menengah, kemudian aja yang dari PAUD dan Dikmas ya. Yang mana untuk jenjang Dasmen ya, Dikdas dan Dikmen, di sini ada yang SMP, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, untuk yang PAUD Dikmas, nah nanti dijelaskan lebih detail. Nah, untuk data dari jenjang Dasmen ya per 2020 Juni 2020 00 ya di semester genap kemarin 2022 ini untuk jumlah SD-nya ya, total di kita yang terdata ada 149.137 itu untuk jumlah sekolah yang jenjang SD. Nah, kemudian peserta didiknya ada 24.721.326 siswa. Nomornya ada 1.119.795. Gurunya ada 1.434.161, kemudian tendiknya ada 310.620. Nah, dari 149.000 sekian yang sudah mengirimkan datanya ada 148.000 sekian. Ya, jadi belum 100% ya memang ya. Kemudian kalau untuk yang SMP ya, untuk SMP totalnya yang ada di Dasmen tercatat yang sekolah aktif per 20 Juni 2020 40.599. Nah, itu yang SMP aktif. Nah, kalau kita lihat di sini pesertanya ada 9.886.064, kemudian rombelnya ada 348.824, gurunya ada 644.284, kemudian tadinya ada 175.922. Nah, dari 40.599, jadi yang kirim masih 40.072, jadi masih belum 100% juga yang SMP. Ya. Kemudian yang SMA di sini adalah jumlah totalnya adalah yang aktif ya, di sini yang aktif di kita ada 13.897 dengan peserta didik itu 4.800 sekian, rombonnya 164.000 sekian. Nah, di sini jumlah kirimnya dari total 13.000 itu 13.700, jadi lumayan ya. Jadi perbedaannya juga dikit-dikit dari SD sampai SMA-nya. Kemudian di SMK ini lumayan banyak ya perbedaannya. Jadi dari 14.200 sekian, itu jumlah peserta yang jalan ada 5 juta sekian, kemudian rombonnya ada 183.000. Nah, gurunya ada 304.000, tandiknya ada 17.000. Nanti dari 14.200 ini ya jumlah kirim hanya 13.900. Nah, ini lumayan banyak nih selisihnya ya untuk yang SMK. Nah, kemudian untuk yang SLB ini total yang aktif di kita per 20 Juni ada 2.254 sekolah yang aktif. Dengan jumlah peserta didik 139.000 sekian, rombelnya 32.000 sekian, gurunya 25.000 sekian, dan tandiknya 5.000 sekian. Nah, jumlah kirimnya kurang dikit ini ya, jadi dari 2.254 ke 2.215, kurang sekitar 39 ya ini ya. Nah, untuk yang Dikmas ini kalau Dikmas ini secara general, nanti kita split detailnya. Secara general jumlah satuan pendidikan yang ada di PAUD Dikmas ada 223.146. Nah, ini kalau misalkan digabung antara Dasmen yang total sekolahnya 220.000 sekian. Nah, ini menjadi 2 kali lipat nanti. 2 kali lipat. Jadi kita ada keluarga baru di pendataan. Jadi selain dari Dasmen yang sudah jalan sebelumnya sebanyak 220.000, ketambahan PAUD Dasmen yang jumlahnya adalah 223.000 sekian. Nah, ini dan jumlah peserta didiknya memang nggak sebanyak ya, kalau di PAUD Dasmen nggak sebanyak di Dasmen ya. Kalau di Dasmen itu dengan dasar menengah itu jumlah total peserta didiknya kita ada 44 juta. Itu kalau di PAUD Dikmas hanya 8 juta sekian. Nah, ya, untuk pendidiknya juga masih banyak kan di Dasmen, meskipun secara jumlah satuan pendidikannya masih banyak di PAUD dan Dikmas. Oke, selanjutnya, nah ini ya,
Jadi untuk pengumpulan datanya yang sekarang kita digabung jadi satu, yaitu di Dijen Paudidas dan Dikmen. Pengumpulan data pokok pendidikannya bersumber dari satu pendidikan di jenjang anak. Jadi pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan setara. Nah, ini kalau kita mappingkan ya. Jadi di dalam Paudasmen itu ada beberapa jenjang ya, ada TK, kemudian ada KP, ada TPA, ada SPS, PKPM, dan SKP. Nah, kalau yang di Didas tadi sudah disebutkan di awal, Didas ada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLP. Nah, ini nanti ya, yang di mana sebelumnya, periode sebelumnya itu pengambilan datanya sendiri-sendiri ya, jadi masih belum bergabung. Jadi Paudikmas ada sendiri, Didas sendiri. Nah, untuk yang semester ini sudah digabung ya, jadi menjadi satu kesatuan ya, jadi penggabungan jadi satu kesatuan per Juli ini ya, jadi per semester 1 tahun ajaran 2020-2021 ini jadi satu nanti. Jadi antara yang Paudikmas dengan yang Dasmen akan menjadi satu di semester ini. Oke ya, ini kalau kita lihat ini sasarannya adalah kalau untuk PAUD adalah TK, KP, SPS, TPA sama seperti sebelumnya ya, tadi yang paparan sebelumnya. Kesetaraan adalah SKP, PKPM, ini yang lebih kita detailkan lagi. Kemudian Didas ada SD, SMP, Dikmen ada SMA, SMK, yang khusus ada TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sendiri. Nah, kemudian di satu pendidikan kerjasama ada SPK SD, kemudian ada SPK SMP, dan juga ada SPK SMA. Terus sekolah keagamaan ini juga baru juga ya. Di sini ada SDTK, ada SMPTK, ada Teologi Kristen di sini ya. SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK, sama SMA GK. Kemudian ada Pratama Widya Prasaman. Nah, ini untuk yang sekolah-sekolah Hindu ya. Nah, jadi ada Pratama, ada Adiwidya, ada Madhyama, dan ada Utama Widya Prasaman. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi aplikasi versi yang sekarang adalah versi 2021A. Ya, 2021A. Jadi versi aplikasinya 2021, tapi sudah ada ketambahan patch A. Jadi versi terbarunya adalah 2021A ya. Kemudian aplikasi ini berbasis web ya. Aplikasi offline dalam artian ketika teman-teman pengisian data, ya ini sebenarnya bukan offline sebenarnya, jadi tapi semi offline. Ya, semi offline yang mana teman-teman mengentrikan datanya bisa secara offline ya, tapi nanti ketika pengiriman data atau sinkronisasi nanti harus online, harus terhubung dengan internet dan terhubung dengan server dari Dapodik pusat. Jadi misalkan, jadi banyak banget pertanyaan. Jadi misalkan, oh ini internetnya kita bagus mas, tapi kenapa kok ketika pengiriman data kok terkendala gitu kan, internet lambat dan seterusnya. Nah, jadi pengiriman data itu kontaknya dari sekolah teman-teman, jadi dari aplikasi lokal yang dari teman-teman sekolah ke server Dapodik ya. Jadi memang secara jalannya, jalan tolnya atau jalan utamanya itu menggunakan akses internetnya ya. Jadi akses internet bagus, memang sangat mendukung. Tapi nanti ketika nyampe tujuan kan alamatnya berbeda-beda ya. Alamatnya berbeda-beda. Jadi kemarin ada yang komplain juga, ini YouTube-nya lancar, tapi kalau sinkronnya nggak bisa. Nah, karena alamatnya berbeda. Ya, jadi nggak bisa disamakan. Ya, jadi di sini untuk aplikasinya di sini adalah semi offline ya, atau semi online sama aja ya, semi offline atau semi online, yang mana ketika mengintikan data itu bisa secara offline ya, di luar jaringan, tapi kalau misalkan melakukan pengiriman data itu harus secara online. Nah, untuk aplikasi terbaru ini nanti digunakan oleh semua jenjang ya, semua jenjang, yang mana kalau sebelumnya hanya di Didas dan Dikmen saja, untuk saat ini nanti baik jenjang PAUD dan Dikmen sudah menggunakan aplikasi yang sama. Jadi aplikasinya nanti sama, prosesnya juga sama nanti proses awalnya. Yang mana untuk pengiriman data nanti menggunakan metode sinkronisasi, yang mana pengiriman sinkronisasinya adalah mengirimkan data dari sekolah ke data pusat Dapodik. Nanti kalau misalkan ada updatean terbaru dari Dapodik, ya itu nanti juga akan diturunkan ke sekolah juga. Jadi sifatnya di sini untuk pengiriman data atau sinkronisasi ini adalah dua arah ya. Jadi misalkan ada data terbaru dari pusat, itu nanti
juga akan memperbaiki atau memperbarui data-data yang ada di sekolah dari teman-teman di lapangan. Nah, kemudian data apa aja yang direkam di sini? Jadi untuk keperluan PIP, sebenarnya data yang direkam di dapur itu banyak banget ya. Nah, salah satunya untuk menunjang PIP-nya adalah data dari peserta didik ya, dan yang mana nanti data peserta didik nanti akan dinyapingkan ke kelayakan PIP-nya atau atribut ke PIP-nya. Nanti akan dibahas selanjutnya ya, proses penginputan seperti apa, atribut apa aja yang dari sana. Oke, selanjutnya ya dukungan dapur untuk PIP dari sini ya. Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar sama Persetjen nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Oke, jadi penerima PIP Dasmen usianya adalah 6 tahun sampai dengan 21 tahun. Ya, dan data peserta didik pemegang KIP ya. Yang tadi adalah data peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus. Jadi adalah penerima PIP dari Pak Dasmennya ya. Pak dari Dasmen di sini ya. Oke. Kemudian apa aja kelengkapan data peserta didik ya, apa saja kelengkapan data peserta didik yang digunakan nanti di teman-teman PIP. Yang pertama di sini pasti adalah identitas dari peserta didiknya. Identitasnya bicara apa aja di sini? Yang pertama adalah nama yang jelas ya, nama peserta didiknya, kemudian tempat lahir, terus tanggal lahir, terus nomor induk siswa nasional ya, karena atribut wajibnya di sana ya, NISN, kemudian ada NIK, nomor induk kependudukan, mohon maaf misalnya ketik nomor induk kependudukan, kemudian alamat tempat tinggal, kode kecamatan, kode kabupaten, kode tempat tinggal, dan tanda layak PIP Dasmen. Nah, selain identitas dari peserta didik, itu juga kita juga mencatat atribut dari orang tua peserta didik. Nah, sini salah satunya adalah nama ibu kandung, NIK ibu kandung, dan juga nama ayah kandung. Nah, dan yang tidak kalah penting di sini ya, selain dari identitas peserta didiknya, kemudian data dari orang tua peserta didik, di sini juga atribut dari satuan pendidikan atau sekolah di mana peserta didik itu belajar. Ya, yang pertama adalah dari NPSN-nya, nomor pokok nasional, nomor pokok sekolah nasional, kemudian di alamat dari sekolahnya, kemudian kode kecamatan dan seterusnya. Ya, ini adalah atribut yang nanti digunakan untuk menunjang data-data untuk yang ada di statif, yaitu untuk penggunaan PIP-nya. Oke, selanjutnya kualitas data. Ya, di sini kita membahas tentang kualitas data. Ya, jadi diharapkan nanti untuk data dapodik nanti datanya itu nanti akan sangat bagus jika memenuhi 3 kriteria ini ya. Yaitu data disebut berkualitas memenuhi tiga kriteria ini. Pertama akurat, kemudian mutakhir, dan berkelanjutan. Ya, akurat itu apa? Akurat itu adalah datanya itu sesuai dengan kondisi di lapangan, ya, sesuai dengan kondisi real di lapangan, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu akurat. Jadi datanya jangan ditambahi dan jangan dikurangi, ya. Itu akurat. Kemudian mutakhir itu apa? Mutakhir itu terbarukan, ya, yang paling baru. Nah, ya, mutakhir itu yang paling baru. Jadi nggak ada gunanya nanti kalau cuma akurat saja, ya, kalau nggak sampai di terus, ya, nanti datanya juga nggak up to date, kalau istilahnya orang data ya, nggak up to date. Nah, kemudian selain akurat, mutakhir, nanti juga yang terakhir adalah berkelanjutan. Nah, kenapa berkelanjutan? Ya, berkelanjutan nanti digunakan untuk melihat progres, ya, progres perkembangan datanya, ya. Jadi melihat progresnya. Nah, jadi ketika nanti ada misalkan ada progres bantuan dan seterusnya atau PIP, nanti kan kalau misalkan berkelanjutan ketahuan nanti ya, apakah siswa ini di semester sebelumnya dapat atau enggak, kemudian di semester ini dapat lagi atau enggak, dan seterusnya. Nanti kalau berkelanjutan akan ketahuan. Nah, di situ ya. Jadi selain akurat, harus mutakhir, dan juga harus berkelanjutan datanya ya. Jadi di sini nanti bisa dicek datanya, jadi terus bisa dipantau ya, bisa dipantau terus datanya. Selanjutnya ya, alur data penetapan bantuan PIP Dasmen. Nah, jadi pertama ya,
penerimaan PP di Dasmen ditetapkan melalui surat keputusan kuasa penggunaan anggaran KPA Puslapdik. Jadi yang menentukan nanti dari teman-teman Puslapdik ya. Jadi yang pertama di sini ya, yang di sini yang digarisbawahi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman terutama teman-teman di sekolah adalah silakan datanya diupdate seakurat mungkin. Nah, selain seakurat mungkin juga paling mutakhir. Jadi datanya di Dapodik ya, datanya di Dapodik nanti silakan diupdate sebagus mungkin, sereal mungkin dengan kondisi di lapangan. Nah, nanti setelah datanya diupdate disesuaikan dengan kondisi real di lapangan di teman-teman sekolah semuanya, kemudian data itu akan dikumpulkan terpusat di Dirjen Polri Dasmen ya. Jadi nanti dikumpulkan terpusat di sana, setelah dikumpulkan terpusat di sana nanti dengan periode tertentu ya, periode cut-off di sini ya, periode tertentu nanti datanya akan dipadu-padankan oleh teman-teman Pusdatin ya. Data dari Dapodik nanti akan dipadu-padankan oleh teman-teman Pusdatin dengan data DTKS dari Kemensos ya. Di situ nanti datanya akan dipadu-padankan ya dengan data DTKS dari Kemensos. Nah, kemudian hasil pemadanan data dari teman-teman Pusdatin itu nanti yang diolah lagi oleh teman-teman Puslapdik ya, teman-teman Puslapdik di sini. Nah, di sana nanti akan dapat data yang dipadu-padankan dengan DTKS itu digunakan untuk penetapan data PP Dasmennya. Nah, selain itu nanti juga ada validasi usulan ya. Jadi prosesnya nanti kan selain dipadu-padankan nanti juga ada proses verbalnya juga di sana. Jadi penetapan penerima PP Dasmen dilakukan berdasarkan dari datanya ya, data tadi nanti hasil pemadanan begini ya, pemadanan yang paling baru antara Dapodik dan DTKS. Dan bisa juga ya data peserta ID hasil pengolahan data usulan baik dari Dinas Pendidikan Provinsi ya maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau pemangku kepentingan lainnya. Ya, nanti di sini ya bisa diusulkan juga dari dinas atau pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, ini kalau kita lihat peserta didik memegang KIP pada Dapodik ya, jumlah peserta didiknya untuk yang ini ya, untuk Dasmen ya, jadi ada 44.676 sekian yang megang ya, pemegang kartu Indonesia Pintarnya atau peserta didik yang megang KIP ada 5 juta sekian ya. 5.076.058. Ini kalau kita presentasikan sekitar 10% ya, kurang lebih 10% dari jumlah keseluruhan peserta didik. Ya, ini kalau misalnya kita split lagi ya, kita pecah lagi per jenjang, pecah lagi per jenjang di sini untuk yang jenjang SD itu ada 1.624.323 peserta didik. Nah, ya, ini yang jumlah peserta didik yang memegang KIP. Nah, untuk yang di SMP ada 1.789.101. Ini ya data yang bersumber dari Dapodik per Juni 2020 ya. Jadi ini data yang kita ambil per Juni 2020. Oke. Nah, kemudian untuk SMA jumlahnya adalah 696.102 peserta didik. Untuk SMK ada 956.730 peserta didik. Untuk SLB ada 9.802 peserta didik. Oke. Selanjutnya, nah ini kalau kita lihat persebarannya ya, sebaran data peserta didik pemegang KIP pada Dapodik ya, yang mana tadi jumlah total dari peserta didiknya ada 44 juta sekian, yang pemegang kartu KIP-nya ada 5 juta sekian, yang mana 10% ya. Ini kalau kita mappingkan ya, kalau kita lihat, ini berdasarkan perbandingan antara siswa yang menerima dengan jumlah siswa total per provinsi. Kita bandingkan dengan jumlah siswa total per provinsinya. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini yang paling tinggi di sini adalah provinsi Gorontalo ya. Jadi memang karena di sana mungkin jumlah siswanya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau dibandingkan jumlah pemegang KIP dengan jumlah siswanya, di sini paling tinggi yaitu 21% pemegang KIP-nya. Kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dan yang paling rendah ada di
DKI Jakarta. DKI Jakarta di sini, DKI Jakarta adalah 2%. Ya. 2% dari jumlah total siswanya adalah 37.184 siswa. Oke, selanjutnya. Nah ini ya, tetap saja dari keluarga miskin dan miskin. Nah, ini kalau misalkan kita cek ya, dari yang 10% tadi, ya 10% tadi, 10% data siswa yang megang KIP tadi ya, itu kalau kita mappingkan lagi ya, dan calon penerima program Indonesia Pintar, itu kalau kita cek lagi, tadi kan totalnya ada 4 juta ya, ini kalau kita mappingkan dengan alasan layaknya dari data Dapodi, itu yang pertama kali yang paling banyak itu sebesar 82% itu alasannya karena siswa miskin atau rentan miskin. Nah ini ya, jadi jumlah total 14 juta ini adalah jumlah yang sudah menerima dan jumlah yang akan diusulkan menerima. Ya. Kemudian nomor 2 adalah pemegang PKH atau KKS. Nah, ada 14% atau 2 juta sekian. Nah, asalnya adalah yatim piatu. Kemudian yang paling sedikit adalah di keluarga terpidana. Nah ini ya, kalau kita lihat dari alasan layaknya. Jadi kalau kita mappingkan dengan alasan layak dari peserta didik yang menerima, yang sudah menerima KIP dan calon atau yang diusulkan akan menerima PIP-nya. Oke, selanjutnya nah di sini ya. Ini kalau timeline pengusulannya ya, ini adalah cut off-nya kalau bisa dibilang ini cut off-nya. Yang pertama ya tahap 1 adalah per 31 Mei, kemudian yang tahap 2 30 Juni, yang tahap 3 barusan kemarin ya, berbarengan dengan POS 31 Agustus. Yang tahap 4 ini ada 31 Oktober ya. Semoga aja kemarin sebelum cut off 31 Agustus, teman-teman sekolah sudah menyampaikan sesuai dengan kondisi real ya, sesuai dengan data yang paling akurat yang dimiliki oleh teman-teman di sekolah. Oke, selanjutnya ini adalah teknis pengisiannya ya, teknis pengisian di aplikasi Dapodiknya. Nah, dari pengisiannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini gambar yang memegang kartunya ya, memegang kartu debit KIP-nya, ini nomor kartu, itu biasanya ada pertanyaan ya, nomor kartu yang dientrikan yang mana ya? Nomor kartu yang dientrikan adalah nomor kartu yang ada di pojok kanan bawah ya, di pojok kanan bawah. Nah ini ya, jadi nanti nomor kartu yang dientrikan dalam aplikasi adalah nomor yang ada di pojok kanan bawah di sini ya. Dan di sini juga harus dipastikan bahwa nama ini ya, nama siswa dan NIS ini harus cocok nih ya, harus cocok, jangan sampai nanti nggak cocok. Nah nanti akan jadi masalah lagi. Jadi pastikan pemegang kartunya juga cek datanya ya, pastikan nanti identitas yang tertulis di sini sudah sesuai dengan siswa yang menerima kartunya. Oke, selanjutnya ya, ini kalau kita lihat di aplikasi Dapodiknya, ya, di sini nanti kita masuk ke dalam menu study day, kemudian klik kita ambil salah satu ya, Nah, di sana nanti akan ada beberapa keterangan yang harus di cek ya datanya ya. Jadi di sini nanti yang pertama adalah inputannya adalah apakah dia menerima KPS atau PKH ya, kemudian yang selanjutnya di sini untuk yang KIP langsung ya, ada apakah punya KIP. Nah ini ya, kalau misalkan di sini nanti mengisi iya, kemudian di sini apakah tadi disebut tetap akan menerima KIP iya, maka secara otomatis ketika ini disimpan datanya ya, karena di sini apakah punya kartu KIP ya, ketika disimpan itu, setelah tersimpan nanti datanya di bagian kesejahteraan PD yang di bawah ya, ketika menambahkan nanti akan muncul jenis kesejahteraan, itu akan secara otomatis muncul program Indonesia Pintar ya, program Indonesia Pintar nanti munculnya ya. Tapi kalau misalkan di sini ya, apakah punya KIP tidak, maka ini nanti tidak akan muncul, ya. Jadi nanti pengisiannya adalah ini diklik dulu ya KIP-nya, kemudian apakah tadi tersebut tetap menerima PIP ya, nanti di sini akan muncul. Jadi ini kuncinya di sini ya. Ketika ini disimpan, nanti akan muncul kesejahteraannya adalah program Indonesia Pintar. Nah, kalau misalkan dipilih tidak, nanti bagaimana? Nah, kita bahas lagi selanjutnya. Ya, ini ya. Kalau dia milih tidak, ya. Kalau dia milih tidak, nah, padahal dia layak, ya. Nah, kalau dia milih tidak, tapi dia layak, dalam ini misalkan ya, sekolah
sekolah menilai siswa tersebut layak menerima PIP atau layak diusulkan ya. Jadi di sini layak menerima PIP sehingga diusulkan untuk bisa menerima PIP-nya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ya, cek di sini ya. Dia nggak punya KIP, tapi dia layak. Nah, sehingga di sini harus dientrikan alasan layaknya. Alasan layaknya karena apa? Nah, ini ya. Nah, di sini dicek apakah dia pemegang PKH, KS, dan seterusnya nih ya. Ya, jadi nanti silakan dicek nanti detailnya ada di belakang ya. Nah, ketika di sini diklik tidak ya, ketika di sini diklik tidak, ya, ini alasan PIP-nya kita bahas setelah ini ya. Ya, jadi kita yang bahas ini dulu. Ketika dia klik di sini tidak, maka secara otomatis ketika nanti menambahkan data rincian ya, data rincian dari peserta didiknya, ya, data rincian peserta didiknya nanti yang muncul di jenis kesejahteraan PD nanti adalah program Indonesia Pintar tidak akan tampil di sana ya. Program Indonesia Pintar nanti tidak akan tampil di sana. Jadi nanti bisa dipilih yang lain ya, apakah dari PKH atau mungkin KPS atau mungkin dari KKS ya, nanti sesuai dengan yang sudah diintikan. Jadi kalau misalkan di sini yang sebelah kiri nanti dia dengan KPS, nanti bisa dipilih kesejahteraannya bisa dipilih ya di KKS atau di PKH ya. Nah, nanti untuk alasan layaknya nanti kalau misalkan dia diusulkan ya, dia diusulkan biar nanti kedepannya bisa menerima nanti ya, nanti bisa dimasukkan di sini ya. Jadi kalau ini langsung contoh datanya ya, contoh datanya ketika dia sudah menerima kartu KIP, nanti dia masuk di sini nomor kartunya ini ya, jangan lupa tadi ada di kanan bawah nomor kartunya ya, ada di kanan bawah nomor kartunya. Nah, kemudian nama ke nama di kartu nanti disesuaikan dengan data dari identitas siswanya ya, data identitas siswanya. Jadi jangan sampai salah masukkan data di sini ya. Jadi nomor kartunya dimasukkan, kemudian namanya dimasukkan, tahunnya juga ada di kartu tadi. Jadi silakan dimasukkan ke aplikasinya. Nah, ini ya, ini untuk khusus yang dia tidak menerima KIP ya, dia tidak menerima KIP tapi menurut teman-teman ini layak ya, siswa ini layak mendapatkan PIP. Nanti ditambahkan alasan layaknya kenapa. Nah, ya ditambahkan ya. Jadi di sini pastikan ya, apakah punya KIP, dia tidak punya ya. Kemudian apakah peserta didik tersebut layak. Nah, ketika dia klik iya, layak mendapatkan PIP, maka secara otomatis nanti alasan kelayakannya akan muncul seperti ini ya. Apakah dia daerah konflik, kemudian dampak bencana alam, land fisik dan seterusnya akan muncul di sini ya. Jadi akan muncul datanya, alasan kelayakan peserta didik tersebut untuk menerima program PIP-nya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.